Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan mengenalkan apa itu Mendeley terlebih dahulu. Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi yang membantu kita mengelola berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, skripsi, maupun artikel ilmiah. Fungsi utamanya adalah menyimpan referensi, mengatur referensi agar lebih rapi, serta membantu membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Manfaatnya tentu sangat banyak, di antaranya menghemat waktu, meminimalkan kesalahan dalam penulisan citasi, dan membuat penulisan karya ilmiah menjadi lebih mudah serta profesional. Yang kedua yaitu pentingnya manajemen referensi dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa manajemen referensi sangat penting? Dalam penulisan karya ilmiah, karena kita biasanya menggunakan banyak sumber. Jika referensi tidak dikelola sangat baik, kita bisa kesulitan mencari kembali sumber yang digunakan atau bahkan salah dalam menuliskan daftar pustaka. Dengan manajemen referensi yang baik, semua sumber menjadi lebih teratur, mudah ditemukan, dan penulisan karya ilmiah menjadi lebih sistematis. Yang ketiga, peran Mendeley dalam membantu penyusunan citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Apa sih peran Mendeley? Peran Mendeley sangat membantu karena aplikasi ini dapat terhubung langsung dengan Microsoft Word melalui Mendeley Sheet. Saat kita mengutip suatu sumber, kita cukup memilih referensinya di Mendeley. Kemudian, citasi akan muncul secara otomatis. Setelah penulisan selesai, daftar pustaka juga dapat dibuat secara otomatis sesuai dengan gaya citasi yang dipilih, misalnya LPA style dan lain-lainnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik daftar pustaka satu persatu. Baik, langsung saja kita praktekkan cara penggunaan Mendeley. Yang pertama-tama cara mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley. Kita klik Chrome, kita buka di Chrome, kita cari download Mendeley. Kita klik download. Selanjutnya yaitu proses instalisasi. Kita klik download now for Windows. Di sini kita tunggu cukup lama. Kita skip saja. Nah, di sini langsung kita registrasi terlebih dahulu. Kita klik next, install. Kita tunggu. Nah, langsung klik finish. Nah, baru kita login. Jika belum mempunyai akun Mendeley, kita buat terlebih dahulu akun Mendeley-nya. Di sini saya sudah mempunyai akun Mendeley, jadi saya langsung login. Nah, seperti ini. Lanjut kita masuk cara memasukkan referensi secara manual. Kita klik add reference, lalu klik add reference manual. Nah, di tipe ini banyak sekali pilihan cara memasukkan referensi dari jurnal, website atau buku. Di sini kita cara memasukkan referensi dari jurnal, artikel. Lanjut kita isi title, author, dan lainnya. Di sini juga tidak harus diisi semuanya, cukup yang penting saja seperti title, author. Nah,
Kalau ada, boleh diisi semuanya. Setelah itu kita klik add entry untuk menyimpan. Nah, dia akan otomatis tersimpan seperti ini, send as user. Dan lalu klik kanan jika ingin mengisi lagi yang belum terisi. Baik, langsung saja kita lanjut ke yang kedua, yaitu cara memasukkan referensi dari jurnal artikel atau file. Klik import file. Nah, di sini file atau dokumen-dokumen yang sudah di-download, kita klik open. Nah, dia akan otomatis tambahkan seperti ini. Selanjutnya itu cara memasukkan referensi langsung dari database lainnya atau referensi online. Pertama-tama kita buka Google Scholar terlebih dahulu untuk mencari referensinya. Kita klik Google Scholar. Nah, kita cari referensi yang ingin kita masukkan. Nah, lalu kita klik kutip di bagian bawah, terus kita klik Pavement. Nah, otomatis akan terdownload seperti ini. Lanjut kita buka di Mendeley. Kita klik add reference. Kita geser ke bawah, import library. Di sini kita klik RIS. Nah, dia masuk otomatis yang tadi. Lalu klik Scholar. Referensi yang dari Google Scholar tadi, dia akan otomatis ditambahkan seperti ini. Selanjutnya yaitu cara pembuatan folder atau pengelompokan agar mempermudahkan nanti untuk menambahkan daftar pustaka. Yang pertama-tama kita klik di bawah ini collection. Nah, kita tulis judul atau nama. Saya ambil contoh tugas UAS IT. Kita simpan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pindahkan referensi kita ke dalam ini seperti ini. Nah, dia akan tertambahkan seperti ini. Sekali lagi kita coba. Nah, seperti ini. Nah, dia akan otomatis tertambahkan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke Microsoft Word. Cara mendownload atau menginstal Mendeley Cheat dan cara menghubungkan Mendeley dengan Word. Kita klik add ins di bagian home. Nah, di sini kita cari Mendeley Cheat, lalu kita klik add. Nah, dia akan otomatis tersinkronkan seperti ini. Selanjutnya kita login Mendeley Cheat di Microsoft Word seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi referensi yang sudah kita masukkan ke Mendeley tadi, dia akan terhubung ke Microsoft Word seperti ini. Selanjutnya yaitu cara memasukkan citasi ke dalam artikel kita. Klik bagian yang ingin kita masukkan citasi, lalu kita klik
referensi yang ingin kita masukkan, klik insert citation. Nah, dia akan otomatis masuk seperti ini, Army Handayani et al 2025. Kita coba sekali lagi, kita cari tempatnya yang ingin kita masukkan. Kita klik di sini, lalu kita klik referensi yang kita masukkan lagi, kita klik insert citation. Nah, dia akan otomatis masuk seperti ini. Jadi seperti itulah cara memasukkan citasi ke dalam artikel yang ingin kita masukkan. Selanjutnya yaitu cara memasukkan daftar pustaka secara otomatis. Pertama-tama kita tulis daftar pustaka terlebih dahulu, lalu kita klik di bagian bawahnya, kita klik titik 3 di bagian kanan atas. Nah, di sini ada insert bibliografi, kita klik continue. Nah, dia akan otomatis tertambahkan seperti ini. Jadi seperti itulah cara masukkan daftar pustaka dan citasi secara otomatis menggunakan Mendeley. Selanjutnya yaitu cara mengubah gaya citasinya seperti ini. Kita klik citation setting. Nah, di sini kita klik change citation style. Nah, di sini nanti akan timbul banyak gaya-gaya citasi seperti APA style, Chicago style, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop. Yang pertama, Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager adalah versi terbaru dari Mendeley yang dikembangkan oleh Elsevier. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola referensi, menyimpan artikel, membuat citasi, dan menyusun daftar pustaka. Semua data tersinkronkan melalui cloud sehingga dapat diakses dari beberapa perangkat. Untuk membuat citasi di Microsoft Word, aplikasi ini menggunakan Mendeley Cheat. Yang kedua, Mendeley Desktop. Mendeley Desktop adalah versi lama dari Mendeley. Fungsinya sama, yaitu mengelola referensi dan membuat citasi, tapi penyimpanannya lebih banyak dilakukan secara lokal di komputer. Mendeley Desktop menggunakan Word plugin lama untuk menghubungkan dengan Microsoft Word. Saat ini, aplikasi ini sudah tidak lagi dikembangkan dan tidak memperoleh fitur baru. Perbedaan utamanya pada versinya. Referensi Manager adalah versi terbaru, sedangkan desktop adalah versi terlama. Pada penyimpanannya, referensi Manager menggunakan sinkronisasi cloud, sedangkan desktop itu lebih banyak menggunakan penyimpanan lokal. Integrasi port. Referensi Manager menggunakan Mendeley Cheat, sedangkan desktop menggunakan port plugin lama. Pengembangan referensi manager masih diperbaharui, sedangkan desktop sudah tidak dikembangkan lagi. Seperti itulah perbedaan dari Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop. Jadi seperti itulah cara penggunaan Mendeley dan cara menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, atau tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, kemudian mengakuinya sebagai karya sendiri. Tindakan ini termasuk pelanggaran etika akademik dan harus dihindari oleh setiap mahasiswa. Pentingnya penggunaan citasi yang benar dalam karya ilmiah. Penggunaan citasi yang benar sangat penting karena merupakan bentuk penghargaan kepada penulis asli atas karya yang kita gunakan sebagai referensi. Selain itu, citasi juga menunjukkan bahwa informasi yang kita tulis memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan citasi yang benar, karya ilmiah menjadi lebih kredibel dan terhindar dari tuduhan plagiarisme.
Bagaimana Mendeley membantu menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme? Jadi, Mendeley itu membantu menjaga integritas akademik karena setiap sumber yang kita gunakan dapat dicantumkan secara otomatis dalam sitasi dan daftar pustaka. Jadi, ini mengurangi resiko lupa mencantumkan sumber atau salah penulisan referensi. Dengan begitu, kita dapat menghargai karya orang lain sekaligus menghindari plagiarisme. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa Mendeley merupakan aplikasi yang sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah. Mendeley juga memudahkan kita mengelola referensi, membuat sitasi, dan menyusun daftar pustaka secara otomatis. Selain itu, penggunaan Mendeley juga mendukung etika akademik karena membantu kita mencantumkan sumber dengan benar, menjaga integritas akademik, dan mencegah terjadinya plagiarisme. Oleh karena itu, Mendeley sangat disarankan untuk digunakan oleh mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah. Baik, mungkin hanya itulah video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.